Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Firos. Perkenalkan, nama saya Estiana Dewi Intan. Perkenalkan, nama saya Ruli Dwi Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia. Untuk Fatin tidak mengikuti karena sedang sakit. Jadi di sini kelompok kami akan mewawancarai beberapa narasumber dengan berbagai profesi sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Pak Hari dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut adalah videonya. Perkenalkan, nama saya Lydia, seorang mahasiswa. Oke, sebelumnya Kak, menurut Anda bagaimana pemilu yang dilaksanakan kemarin itu udah berhasil apa belum? Menurut saya sudah berhasil. Terus mengingat kejadian yang muncul kayak sering banyaknya kecurangan dari sebelumnya, kira-kira efektif nggak pelaksanaan pemilu kali ini? Kalau untuk pemilu kali ini, menurut saya cukup efektif. Terus menurut Anda pemimpin yang seperti apa yang layak dipilih? Pemimpin yang layak dipilih itu seperti bertanggung jawab. Jadi seperti kalau dia punya inisiatif, kan pasti mungkin ada kayak dampaknya, mungkin itu entah baik atau buruk. Nah itu dia bertanggung jawab atas dampaknya yang terjadi. Oke, yang terakhir pesan untuk pemilu kali ini. Pesannya semoga berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahma Putri Aprilia dari karyawan setia IBMT bagian staf operator. Di sini saya akan menanggapi terkait tugas dari salah satu mahasiswa. Menurut saya dengan tema yang saat ini pemilu saat ini, menurut saya juga seperti tetap sama aja ya dalam aturan dan syarat-syarat dalam pemilihan presiden saat ini. Hanya saja di tahun ini terdapat 3 kandidat yang nggak tahu kemungkinan akan ada pemutaran kedua atau pemutaran ke-1 dalam pemilihan. Tapi untuk pendapat dari saya sendiri, alangkah baiknya dari pemilihan presiden ini benar-benar sportif ya, bukan karena ada anggota yang dikenal atau seperti dukungan-dukungan dari orang dalam yang membuat akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Dan untuk pemilu atau calon presiden yang akan terpilih, harapan saya semoga di presiden baru ini akan lebih baik dari presiden sebelumnya, bukan malah lebih menurun. Dan untuk pemilihannya juga sportif, tidak ada kecurangan maupun jalur-jalur pegawai dari orang DPR atau orang dalam itu tidak mengikut sertakan hak pilih calon-calon 3 ini, apa karena itu temannya, kerabatnya. Ya dimohon ini karena untuk menurut saya sebagai masyarakat ini juga sangat penting juga untuk negara kita, kesejahteraan Indonesia kita untuk lebih maju. Itu saja sih harapan saya, pemilu ini berjalan dengan sportif dan tidak ada hal-hal yang negatif yang terikut campur tangan. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Julia. Menurut Ibu, pemilu yang dilaksanakan sudah berhasil atau sesuai dengan ketentuan yang ada apa belum? Belum. Kenapa? Karena banyak yang terdapat kecurangan waktu pemilu. Oke. Terus mengingat banyaknya kejadian yang mendasari kecurangan tadi, menurut Anda pemilu saat ini masih efektif dilaksanakan apa enggak? Ya efektif dilaksanakan, tapi nggak boleh curang. Oke. Menurut Anda pemimpin yang seperti apa yang layak dipilih untuk pemilu kali ini? Yang bisa mengayomi rakyat kecil. Saran pesan untuk pemilu kali ini Sesuai apa yang dijanjikan dengan misi yang dia gembar-gemborkan dan tidak boleh curang. Oke, terima kasih. Perkenalan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Wiwi. Ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Saudari Nada Firos.
Ya, monggo. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa pemilu yang dilaksanakan sudah berhasil dan sesuai dengan ketentuan yang ada? Menurut saya untuk pemilu sebelum-sebelumnya itu bisa dikatakan berhasil. Mudah-mudahan hal serupa yang tahun-tahun sebelumnya itu bisa dilaksanakan seperti itu. Tetapi harus diingat karena pemilu tahun ini terlalu banyak partai, jadi kita lebih wire dalam memilih mendukung pemilu itu karena ini program pemerintah, kita mentaati aturan-aturan dari pemerintah tersebut. Ya. Lalu Apalagi pertanyaan selanjutnya, mengingat banyaknya kejadian kecurangan pada pemilu, menurut Anda apakah pemilu saat ini masih efektif untuk dilaksanakan? kita melihat untuk kecurangan-kecurangan ya, mulai zaman dahulu sampai sekarang itu kayaknya masih ada terus kecurangan-kecurangan itu, walaupun tidak di blow up. Ya, ada ketika kita itu menyebutkan partai, nggak usah ya di sini ya karena kita tidak pro ke salah satu partai. Jadi kita umum aja bicaranya kecurangan-kecurangan yang biasanya dilakukan oleh partai-partai itu yaitu pada masa besok yang akan menjadi istilahnya dulu itu serangan fajar. Yaitu serangan fajar itu akan diberikan imbalan uang pada saat sebelum hari H. Misalkan nanti hari Selasa pemilunya, maka mereka akan gerilya pada Seninnya sampai dengan Selasa paginya. Itu sudah diberi istilahnya amplop dengan nama calon yang akan diorbitkan. Jadi itu istilahnya orang-orang itu bilangnya serangan fajar. Karena pada pagi hari itu tadi dikasih amplop yang berisi nama caleg dan uang. Itu yang tidak membuat kita itu merasa apa ya, ini gara-gara uang kok, bukan karena sesuatu yang pemimpin yang diidamkan, karena fenomena ini itu sudah umum untuk rakyat-rakyat yang standarnya itu bukan birokrasi ya, jadi pinginnya itu duit itu ya. Jadi pemilu efektif apa tidak? Untuk saat ini bisa dikatakan efektif, bisa dikatakan juga tidak karena itu tadi. Tapi mudah-mudahan lah bisa efektif untuk pelaksanaan tahun ini. Oke, selanjutnya yaitu menurut Anda pemimpin yang seperti apa yang layak dipilih? Kalau saya pribadi itu akan memilih pemimpin yang bisa mendengar jeritan rakyat kecil. Juga bisa merubah Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang sangat dikenal di dunia karena diprediksi tahun 2045 Indonesia menjadi negara super, dan ini merupakan tugas para mahasiswa atau generasi muda untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang superpower dengan SDM yang sangat-sangat bagus. Itu mudah-mudahan nanti pemimpin itu bisa menginspirasi jeritan hati rakyat kecil. Oke. Terakhir yaitu apa pesan untuk pemilu kali ini? Untuk pemilu kali ini saya harap semua petugas, semua pemilih harus fair, harus adil, jangan asal, karena ini adalah masa depan Indonesia. Dan jangan karena uang. Pilih pemimpin, pilih presiden sesuai hati nurani kita demi Indonesia. Oke, terima kasih. ya sama-sama. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majida, saya bekerja di perusahaan pemerintah di BUMN. Menurut Anda bagaimana, udah dinyatakan berhasil apa belum untuk pemilu kali ini? Pemilu kali ini belum, Ya oke. karena masih banyak sekali kecurangan, lalu tidak sesuai dengan janji-janji di saat dia kampanye. Terus yang kedua, karena banyak kecurangan, kira-kira efektif nggak sih pemilu kali ini? Menurut saya nggak efektif sih, karena ya begitu tadi, jadi banyak oknum-oknum yang masih memanfaatkan. Terus yang ketiga, pemimpin seperti apa yang layak dijadikan pemimpin? Menurut saya yang jujur, pasti, terus sesuai dengan apa yang dia utarakan, dia sampaikan pada saat kampanye, lalu terbuka ya, maksudnya benar-benar terlihat kerjanya dia. Yang terakhir, pesan untuk pemilu kali ini. Tidak ada kecurangan dengan hasil-hasil sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Oke.